Bu Lydia, Assalamualaikum. Selamat siang, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah aku sehat. Bumer gimana, sehat nggak Bumer? Alhamdulillah sehat, kok gak bahagia ngono sih wajahnya. Ayo semangat bahagia. Nyapa kok tumben? Ada apa Bu? Ada apa? Ada yang bisa Mau saya cerita bantu? sama Bumer. Iya, lama kita gak ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Apa-apa ini? Ada apa ini? Ini Bumer. Aku tuh pengen nyiptain gimana ya Bumer, suasana kelas itu Bumer biar hidup gitu, biar nggak monoton, biar anak-anak tuh semangat gimana ya Bumer ya. Dari kemarin Hamen Bu, jarang loh ada guru ya. Biasanya guru yang biasa-biasa bawa apa adanya kelasnya. Tapi Bu Lydia keren ingin menciptakan suasana kelas hidup gitu ya Bu ya. Apalagi ini penting loh Bu buat anak SD, betul. Bu Lydia, kenapa kok bisa nggak hidup gitu kelasnya? Gini, jadi menurut saya tuh ya Bu ya, kalau saya waktu itu ya ada yang Rame sendiri hidup Bu, tapi hidup sama temennya Rame sendiri, terus yang lainnya itu letih lesu gitu, kayak gak semangat gitu loh Bumer. Berarti intinya itu selain Bu Lydia mau mengajar, tapi Bu Lydia itu kan juga eh, suasana kelas itu rame tapi tetap kondusif gitu kan, hidup kondusif Iya, tapi dalam konteks pelajaran mungkin itu ya yang Bu Lydia inginkan ya. iya, Iya, saya iya. kepengennya siswa saya itu aktifnya sama saya, gak sama teman-temannya Rame sendiri gitu. Iya betul Bu. Mana ya? Baiklah, eh, apa ya Bu Lydia? Bu Lydia sudah melakukan apa saja Bu selama ini Bu? Tahu kayak gitu Saya, tuh. iya, saya itu sebenarnya saya itu udah pakai metode yang bervariasi loh Bu, tapi emang banyak ceramahnya sih Bu. Iya ya, kalau zaman sekarang tuh anak-anak itu kayak minta disuapi terus gitu kan Bu ya. Kalau enggak, Hmm, apalagi kalau sama orang tua Bu, kadang-kadang orang tua mungkin menganggap oh belum dijelaskan sama Bu guru. Mungkin gitu ya Bu iya. kalau di SD. Oh, Hmm. tapi sudah pernah Bu Lydia tadi coba dengan metode-metode yang bervariasi gitu tadi ya. Nah itu Bu, saya itu udah nyobanya itu ceramah sama berkelompok itu aja Bu Mer. Masih belum, berarti tantangannya apa Bu kira-kira kalau dengan menerapkan itu belum bisa maksimal itu hambatannya apa kira-kira? Saya itu ngerasa gini, saya tuh mau nerapin metode ini ya Bu Mer ya, takutnya nanti anak-anak gak cocok sama anak-anak. Terus Bu Mer, media di tempat saya itu kan jarang banget ya Bu Mer ya. Kalau mau buat itu kan waktunya terbatas gitu loh Bu Mer, hambatan saya itu. Berarti untuk mencapai tujuan itu Bu Lydia itu kan membutuhkan banyak hal ya Bu ya, termasuk media, metode pengajaran. Selain media dan metode pengajaran, apalagi Bu kira-kira yang bisa Kayak mendukung? ya, kayaknya itu tuh buat materi yang bervariasi gimana Bu? Kayaknya masuk nggak Bu? Materi bervariasi bisa jadi sih Bu ya, materi tapi gini Bu, kalau dalam konteks itu kita pelajarannya materinya misalnya matematika, ini kalau SD ini matematika bentuk bangun misalnya Bu ya, Iya, bentuk iya. bangun itu misalnya, itu kira-kira gimana Bu Lydia sudah menerapkan seperti apa? Mereka masih tidak kondusif saja, sudah Bu Lydia lakukan beberapa hal tadi itu ya Bu. Mm-mm. Iya, kalau di bangun ruang itu saya tuh udah pakai media pun sebenarnya. Cuma karena mungkin langkah-langkah pembelajaran selanjutnya itu loh Bu yang nggak menarik anak-anak cuma disuruh ngerjakan soal itu. Betul Mungkin itu betul yang betul membuat betul anak-anak betul. gitu bosen gitu ya Bu. Jadi perlu beberapa strategi untuk mengendalikan anak-anak itu supaya nggak ngobrol sama temannya, ramai. Kalau ramai masih dalam konteks pembelajaran sih masih masih enak ya Bu Lydia ya. Tapi kalau Mm-mm. konteksnya bukan konteks pembelajaran kan ya ini yang ribet. Mungkin Bu Lydia pernah analisis nggak kira-kira apa sih penyebabnya? Mungkin mungkin karena materinya yang kurang menyenangkan, atau mungkin mereka belum siap sama materi, kan kadang ada seperti itu. Terus mungkin karena mereka apa ya, jenuh, bosan, terus mungkin juga apa materinya kurang menarik, terus atau pendekatan Bu Lydia yang kurang, mungkin komunikasinya dengan anak-anak
mungkin lebih ditingkatkan lagi. Atau juga kalau anak SD itu kadang ada yang suka cari perhatian gitu Bu sama gurunya. Iya Bu, iya kayaknya itu dari beberapa yang Bu Mer paparkan itu kayaknya betul semua deh itu. Iya Bu, Tapi mengarah ke situ ya Bu Lydia ya. nah iya kayaknya anak-anak itu bosen, anak itu nggak siap sama materi yang mau saya ajarkan. Itu yang saya amati itu memang bener Bu di materi bangun ruang itu loh Bu. Iya Yang iya di iya betul betul betul. kayaknya itu Jadi ya apa hal-hal yang saya sebutkan tadi itu mungkin juga bisa menjadi penyebabnya gitu ya Bu Lydia ya. Terus mm-mm. kira-kira menurut Bu Lydia pandangan apa sebaiknya yang Bu Lydia lakukan supaya apa ya anak-anak ini itu tadi misalnya dia lebih memahami pelajaran terus kira-kira gimana menurut Bu Lydia apa ya kira-kira itu tadi kan kita kira-kira sudah menemukan kan penyebabnya menganalisis penyebabnya itu tadi mungkin ya Bu Lydia betul ya penyebabnya antara itu tadi yang kita bahas bersama-sama itu tadi. Iya Bu Jadi kalau Mer. misalnya tuh penyebabnya karena anak ini kurang memahami berarti mungkin Bu Lydia harus melakukan apa terus komunikasinya Bu Lydia harus bagaimana gitu kira-kira apa ya Bu Lydia Iya. untuk Eh, selanjutnya nih. iya kalau memang materinya dirasa sulit, saya bakal bikin materi yang menarik, materi yang bervariatif ya Bu ya, sesuai dengan perkembangan anak-anak ya Bu ya, kan anak SD itu kan masih operasional konkret ya, jadi saya akan cari media yang konkret yang bisa membantu anak-anak. Setelah medianya ada, nanti dibaurkan dengan model pembelajaran yang berbasis games. Itu aja ya Bu Mer, biar anak-anaknya itu aktif gitu ya Bu ya. Ya, Jadi ya betul betul bisa konsentrasi juga Bu. belajar ya Bu Mer, Ya ya bisa juga. produk gitu ya Bu Mer ya. Kalau mereka melihat contoh realnya kayak saya ngajar di SMK itu kalau misalnya Bu Lydia ngajar bangun gitu ya ada contoh realnya mungkin mereka akan lebih antusias gitu ya Bu ya mungkin nanti Bu Lydia coba terapkan selain itu apalagi Bu kira-kira mungkin pendekatannya atau komunikasinya ke anak-anak kalau anak SD itu ada yang suka caper-caper gitu loh Bu ke gurunya itu gimana Iya Bu Lydia pernah kan muridnya pasti ada kan yang seperti itu kan. Iya banyak tuh kalau anak SD itu banyak yang capek-capek gitu memang. Jadi caranya itu biar anak-anak itu perhatiannya itu bisa ke pembelajaran ya Bu ya. Nantinya itu setelah selain media, model pembelajaran, terus konten materi yang bervariatif, saya akan memberikan biar anak-anak itu fokus ya Bu ya. Saya akan memberikan hadiah atau penghargaan ya Bu untuk anak-anak yang sudah aktif. Terus untuk anak-anak yang belum aktif nanti akan saya kuatkan pribadinya gimana Bu Mer, kalau kayak gitu. Bisa jadi bisa juga Bu mungkin kalau guru-guru di SD itu biasanya kayak memberi reward nilai bintangnya nanti atau poin biasanya ada poin yang dikumpulkan di buku poin nanti poinnya itu selama satu semester wah keren Bu Lydia itu ya maksudnya Bu Lydia mungkin mengarah ke situ ya. Iya mau saya kasih bintang gitu Bu, saya buatkan bintang itu. Ya, nanti Gimana satu Bu, lucu nggak Bu? lucu lah nanti satu semester di total gitu Dapat berapa bintang berapa jumlahnya. gitu ya Bu ya? Mungkin itu bisa menambah poin buat mereka gitu ya Bu Lydia mungkin gitu ya maksudnya Bu Lydia ya. Iya bener Bu Mer. Kalau dalam melakukan itu Bu Lydia jenengan harus membuat perangkat ajar materi terus membuat media itu kan membutuhkan waktu yang cepat ya Bu Lydia. Iya. Kira-kira iya. ada nggak teman yang bisa diajak kolaborasi di sekolah Bu Lydia? Mungkin kalau di sekolah kita kan pegang kelas sendiri-sendiri ya Bu Mer. Kita itu bisa berbagi dalam hal ini misalnya aku kalau buat materi ini medianya yang cocok apa ya Bu, mungkin kita bisa melakukan dalam hal itu. Tapi kalau sharing dalam hal kesiapan belajar misal RPP itu nanti mungkin bisa share dengan guru-guru sesama guru kelas 6 di KKD kecamatan saya Bu Mer. Malah lebih luas ya Bu jangkauannya kalau di kecamatan. Setelah tadi ada beberapa gambaran yang akan Bu Lydia lakukan mungkin dengan metode terus kan sudah lengkap nih metodenya peralatannya mungkin dibantu dengan teman-teman ya Bu Lydia terus pendekatannya ke anak-anak
nanti mengatasi anak yang yang butuh perhatian itu harus seperti apa, sudah lengkap rencananya Bu Lydia, sudah tinggal aplikasi lah. Gimana? Kapan kira-kira diaplikasikan ini? Secepatnya Bu Mer, saya tuh pengen anak-anak itu nyaman gitu dengan saya Bu Mer. Secepatnya pasti akan saya lakukan. Ini masih MPLS ya di sekolahnya? Iya, masih MPLS Bu Mer. Kapan diterapkan? Berarti minggu depan ini sudah oke nih ya. Gas. Iya, Senin. Sudah langsung gas nih. Eksekusinya Senin Bu Mer. Mantap, keren. Kalau kapan ya? Saya sebenarnya pengen sih main ke sekolah Bu Lydia. Pengen lihat loh aksi nyata benernya Bu Lydia. Bener. Keren Bu. Jujur nih ya Bu, ya saya kan nggak pernah ngajar anak SD ya Bu. Mungkin ada banyak tips-tips yang Bu Lydia lakukan gitu. Saya sambil mikir ini Bu ya, kalau dilakukan di SMK gimana ya? Saya sambil mikir kayak gitu. Keren Bu, saya tunggu banget ini rencana aksinya. Tapi itu harus tetap Bu Lydia lakukan loh Bu. Bu Lydia harus tetap berkomitmen. Nah, kira-kira komitmennya gimana ini kira-kira? Saya akan berkomitmen menciptakan pembelajaran yang benar-benar bisa melayani anak-anak Bu. Suasana pembelajaran kondusif seperti yang tadi yang tadi mau saya ceritakan ke Bu Mer tadi, tujuannya kan itu menciptakan suasana belajar yang kondusif untuk anak-anak. Sudah plong nih ya, udah senyum-senyum, udah plong banget. Plong sekali. Terima kasih ya Bu Mer, tadi tuh nggak kepikiran. Serius. Ya memang Ya? kita butuh sekali-kali kita bertemu seperti ini, baik tatap maya maupun tatap muka. Lama loh ya kita nggak sharing-sharing Bu Lydia. Sama banget ya Bu Mer ya. Saya tunggu pokoknya hasilnya, nanti aplikasinya gimana, hasilnya Ya, Bu gimana, berhasil atau tidaknya saya tunggu. Iya, oke Bu Mer, nanti akan saya Oke. sharing lagi. Siap, saya tunggu. Makasih banget ya Bu Mer. Oke, sampai jumpa ya Bu Lydia. Nanti kapan-kapan Iya. kita sambung lagi. Dadah. Oke, siap. Sehat-sehat selalu Bu Mer. Terima kasih, sehat selalu juga. Salam ke keluarga. Iya. Assalamualaikum.